İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin וישמר, לוודא שטורקיה לא מתבססת בסוריה. ואם טורקיה, אני אמרתי בקבינט, אם טורקיה תרצה להקים בסיסים בסוריה, גם אנחנו נקים בסיסים בסוריה. אז אני אשאל אותך, צריך אחריות. Istilah uang dapat mengubah pandangan seseorang kini mulai berlaku ketika Donald Trump mulai nggak sejalan dengan Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini mengecam keras keputusan Trump yang menjual pesawat jet tempur F-35 ke Turki. Netanyahu cemas jika pesawat tempur ini akan digunakan Recep Tayyip Erdogan untuk menyerang Israel. Hubungan Israel dan Turki akhir-akhir ini telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Dalam konferensi persnya belum lama ini, Erdogan menyatakan gak segan-segan menginvasi Israel dalam waktu dekat. Presiden Turki ini murka karena kebejatan Israel selama ini diindahkan oleh dunia. Jika kamu sudah menonton cuplikan video tadi, pejabat Israel mengatakan Turki akan menjadi target serangan berikutnya. Ketegangan antar kedua negara ini semakin menambah konflik berkepanjangan Timur Tengah yang telah mencapai titik terdidih. Dengan ancaman ini, apakah Israel segera mundur dari pertempuran Iran? Cetak Gol coba merangkum, Israel dapat serangan dari Turki, Amerika Serikat mulai tinggalkan Benjamin Netanyahu sebagai berikut. Semakin memanasnya hubungan Turki-Israel. Apa jadinya jika sahabatmu mulai mengkhianati dan meninggalkanmu hanya karena uang? Ya, inilah gambaran bagaimana uang dapat mengubah pandangan Donald Trump. Kamu tidak salah dengar. Presiden Amerika Serikat ini meraup keuntungan menjual jet tempur F-35 ke Turki. Rencana itu muncul setelah Trump mencabut sanksi terhadap Turki. Layaknya orang yang telah menemukan sahabat baru, Trump mengakui hubungannya dengan Turki semakin erat. Kami akan mencabut sanksi itu. Kami tidak ingin menjatuhkan sanksi kepada negara sahabat, kata Trump. Tetapi kedekatan yang dipertontonkan Trump terhadap Turki membuat Israel murka. Benjamin Netanyahu seolah cemburu buta dengan keputusan sang presiden yang mendekati Turki. Layaknya seperti orang berpacaran, Benjamin Netanyahu mencoba membujuk Trump agar segera memutuskan hubungan dengan Turki. Dia meminta sang presiden membatalkan rencana penjualan jet tempur F-35. Netanyahu yang ngambek mencoba untuk mengompori Trump dengan berbagai cara. Sang Perdana Menteri khawatir sikap baik Trump ke Turki pelan-pelan menghancurkan Israel. Netanyahu menilai penjualan jet tempur F-35 akan membuat Turki semakin kuat. Seperti yang kita tahu, hubungan Turki dan Israel sendiri akhir-akhir ini mencapai level yang mengkhawatirkan. Recep Tayyip Erdogan seringkali memberikan kecaman keras terhadap Israel. Presiden Turki ini menyebut Zionis adalah negara pengacau dunia yang gak berhenti berbuat bejat. Saking kesalnya, Erdogan menyebut Netanyahu mengidap sakit jiwa karena kecanduan perang. Presiden berumur 72 tahun ini terus memantau pergerakan pemerintah Zionis. Erdogan saat itu gak ingin Israel merusak perdamaian antara Amerika dan Iran. Kami memantau dengan saksama upaya pemerintahan Israel untuk menghancurkan kesepakatan AS-Iran. Pemerintah Israel yang kecanduan perang saat ini tidak boleh dibiarkan, tegas Erdogan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Iran dan Amerika saat ini justru kembali saling menyerang.
Bukan Israel namanya kalau nggak ikut pertempuran dalam perang kali ini. Menurut laporan, Zionis ikut melancarkan serangan di sejumlah kawasan Iran Selatan. Militer Amerika Serikat membantah telah melakukan serangan ke kawasan tersebut. Namun masih belum diketahui pasti tingkat kevalidan mengenai serangan Israel ke Iran. Tetapi yang pasti, Trump seolah cuek bebek dan tidak menuruti permintaan dari Netanyahu. Bahkan Trump mengamuk gara-gara Israel mengganggu bisnis penjualan jet tempur. Menurut Trump, Israel jangan terlalu mencampuri urusan Amerika yang bisa mengganggu hubungannya dengan Turki. Dia bahkan gak segan-segan akan memberikan pelajaran. Saya tidak memiliki kekhawatiran tentang apapun. Maksud saya, dia adalah pemimpin dari sebuah negara yang telah dia buat menjadi negara yang jauh lebih baik dan kuat, tegas Trump. Trump mengatakan kalau hubungannya dengan Turki baik-baik. Pria kelahiran New York ini menambahkan jika ini merupakan permasalahan Netanyahu dan harus dihadapi dengan seorang diri. Like Erdogan, I'll tell you, I like President Erdogan. He rolled out the red carpet. He's terrific. You know, he could have gone into the war. A lot of people saying, like with Bibi, I like Bibi. I think Bibi was a terrific wartime prime minister. But Bibi said rough things yesterday about Turkey and Erdogan. And I said, you know, I spoke to him. I said, he could have gone into the war because he doesn't like Israel much. And he doesn't like Bibi much. And he didn't go because of me. And this is a military power. Millions of soldiers. Turkey is very strong. They have a lot of our best equipment. They're trying to get the F-35s. Perang besar diprediksi pecah jika masalah tidak diselesaikan. Memanasnya hubungan Turki dan Israel akan semakin besar jika tidak segera diselesaikan. Bukan gak mungkin jika kedepannya akan menciptakan eskalasi yang jauh lebih besar. Pernyataan ini sendiri disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Dia mengatakan akan memerangi habis Israel dan berupaya menjadikannya sebagai musuh abadi Turki. Menurut Hakan Fidan, Israel berusaha mendeklarasikan Turki sebagai musuh baru setelah Iran. Ini adalah bagian dari strategi yang berbahaya bagi stabilitas kawasan. Padahal yang seharusnya dikhawatirkan adalah Israel sendiri yang berulang kali memicu ketegangan di kawasan. Perbedaan pandangan ini sendiri sebenarnya bukanlah kejadian yang pertama kali. Dalam beberapa tahun belakangan, Turki selalu menyatakan kegeraman atas tindakan yang dilakukan Israel di kawasan, terutama ketika negara tersebut menyebabkan jatuhnya korban di Palestina. Erdogan menilai jika Turki sudah siap berperang dengan Israel sejak lama. Erdogan bahkan pernah merencanakan untuk menginvasi Israel. Ancaman ini pernah dia keluarkan pada tahun 2024 lalu. Bukan gak mungkin ancaman ini akan kembali digelorakan oleh Erdogan. Sang presiden bahkan seolah menertawakan kepanikan Israel soal pembelian jet tempur F-35 dari Amerika Serikat. Menurut Erdogan, pembelian pesawat jet tempur F-35 dari Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan. Terlebih lagi, Turki telah lama menjadi bagian NATO. Negeri Kebab juga menjadi salah satu negara penjaga kawasan Atlantik Utara NATO. Keberatan yang disampaikan mereka tidak memiliki tempat dalam dunia saya, kata Erdogan. Memanasnya hubungan Turki dan Israel juga semakin ketara setelah pejabat Zionis membuat pernyataan yang mengejutkan. Menteri Energi Israel Eli Cohen mengatakan negaranya tengah menyusun skenario menyerang Turki. וישמר, לוודא שטורקיה לא מתבססת בסוריה. ואם טורקיה, אני אמרתי בקבינט, אם טורקיה תרצה להקים בסיסים בסוריה, גם אנחנו נקים בסיסים בסוריה. אז אני אשאל אותך, צריך אחריות. Ancaman ini semakin menyulut hubungan kedua negara yang gak kunjung membaik. Erdogan pun menyambut baik seandainya jalan pertempuran diambil oleh Netanyahu. Nampaknya Perdana Menteri Israel ini salah memilih lawan. Secara militer, Turki menjadi salah satu yang terkuat di dunia dengan menempati peringkat 9 global firepower. Artinya negeri Kebab menjadi negara kedua dengan kekuatan terbesar di aliansi NATO. Gak salah jika Trump memilih untuk beraliansi dengan Turki ketimbang harus menentang. Erdogan pun menyambut baik kerjasama yang sudah terjalin dengan Amerika Serikat. Daha önce de görüştük ve biz
5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden Apabila perang besar ini pecah, NATO tentu akan memberikan dukungan penuh ke Turki. Bahkan aliansi ini bersedia membantu demi melindungi pangkalan militer Incirlik. Demi memastikan keamanan ruang udara dan warga kami, selain dengan langkah nasional, instalasi sistem Patriot dari Komando Udara Sekutu di Ramstein, Jerman, telah dikerahkan ke Adana melengkapi sistem Patriot dari Spanyol, kata Zeki Artur selaku Kementerian Pertahanan Turki. Seandainya perang ini pecah, kemungkinan besar Amerika tidak akan turun membantu Israel. Sikap muak rakyat Paman Sam terhadap Zionis sudah mencapai titik didih. Mereka bahkan berani membakar bendera bintang Daud kebanggaan Israel. What the hell are y'all doing? Celebrating the 4th of July. Care to join? Oh, hell yeah. Happy 4th of July. Penentangan secara terang-terangan ini mungkin menjadi gambaran jika Israel menantang perang Turki. Bisa dipastikan Amerika tidak akan memberikan dukungan. Desakan ini semakin menguat setelah kasus rencana pembunuhan negosiator terungkap. Beberapa anggota DPR bahkan menyebut Israel sebagai penjahat perang yang gak layak mendapatkan dukungan finansial Amerika. Penarikan bantuan ini bukan ancaman kosong. DW melaporkan AS selama ini merupakan pemasok senjata terbesar buat Israel dengan nilai bantuan militer yang sangat besar setiap tahunnya. Tanpa suplai senjata dari AS, Israel bakal sangat kesulitan mempertahankan operasi militernya di Lebanon dan menghadapi ancaman Iran. Posisi tawar Tel Aviv yang selama ini kuat langsung melemah drastis. Netanyahu merespon ancaman ini dengan pernyataan yang sangat sombong. Dirinya bilang Israel ingin mempercepat penghentian ketergantungan terhadap bantuan militer AS dan siap menghadapi Iran secara mandiri. Saya ingin menghentikan bantuan dari AS. Proses ini bahkan bisa dimulai sejak 2026, kata Netanyahu. Di tengah semua kekacauan ini, situasi dalam negeri Israel juga semakin memanas. Warga mulai turun ke jalan menuntut penghentian perang dan berhadapan langsung dengan tentara mereka sendiri. Trump dan Netanyahu akhirnya sepakat bertemu di AS buat membahas ketegangan yang sudah sangat memuncak. Tetapi pertanyaannya, apakah pertemuan ini bakal menghasilkan solusi atau justru menambah masalah? Snickers Dog Mart versi lokal ini lagi turun harga, cek linknya di bawah ini. Turki dibantu sekutu kuat jika perang besar pecah. Israel ternyata nggak hanya kehilangan dukungan dari Amerika Serikat saja. Dua kekuatan besar sedang melakukan ancang-ancang jika Benjamin Netanyahu berani berbuat semena-mena. Rusia nggak tinggal diam melihat sekutunya di Timur Tengah diperlakukan semena-mena. Vladimir Putin sudah mengirimkan pesan sangat jelas bahwa negeri beruang siap menggunakan kapabilitas militernya kalau Israel melewati batas. Putin menegaskan Rusia akan terus mendukung Iran di semua forum internasional. Dukungan yang bukan sekadar pernyataan tapi juga mencakup transfer teknologi militer dan intelijen. Rusia yang punya persenjataan nuklir dan rudal hipersonik terbesar di dunia bukan lawan yang bisa diremehkan. Rudal Avangard yang bisa terbang 27 kali lipat kecepatan suara gak bisa ditangkis sistem pertahanan manapun. Kalau Moskow benar-benar memutuskan buat campur tangan secara langsung, maka Israel bakal menghadapi kekuatan yang jauh melampaui kapasitasnya. Iron Dome gak dirancang buat menangkis rudal hypersonic sekali berusia. Cina melengkapi tekanan ini dengan mengecam keras pendudukan Israel di Lebanon. Beijing secara konsisten mendukung kedaulatan Lebanon dan bilang pendudukan militer nggak bisa diterima. Xi Jinping menegaskan China siap bekerja sama melindungi kepentingan Lebanon di forum internasional. Dukungan ini sangat signifikan.
mengingat Tiongkok punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Beijing juga sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon dan membangun hubungan diplomatik yang semakin erat. China sedang memposisikan diri sebagai pelindung negara-negara yang menjadi korban agresi Israel. Pengen sepatu sneakers yang sekaligus bisa dipakai jogging? Cobain sepatu dari Kiping, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel dapat serangan dari Turki. Amerika Serikat mulai tinggalkan Benjamin Netanyahu. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Zionis mampu bertahan jika perang dengan Turki semakin bergejolak? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.